Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Hari ini kita ngobrol mengenai integral substitusi rasionalisasi ya. Ini lanjutan dari yang integral kemarin. Nah, kemarin sudah bahas kita mengenai integral substitusi. Yang ini lanjutan dari integral substitusi, namanya adalah integral substitusi rasionalisasi. Nah, di sini kemarin kalau di integral substitusi itu tandanya ada pangkatnya ya, di atasnya ada pangkatnya, kemudian yang ada pangkatnya dimisalkan sebagai U seperti itu kemarin. Nah, yang ini substitusi rasionalisasi ini biasanya ada pangkatnya juga, tapi dia berbentuk per, jadi seper berapa seperti itu. Atau lebih mudahnya itu dibuat ke dalam bentuk akar pangkat ya, jadi kalau bentuk akar pangkat N seperti ini Anda bisa menyelesaikan sebagai substitusi rasionalisasi. Atau biasanya akar pangkat N itu kan bisa nulisnya juga sini, pangkatnya sini, ini 1/N kan gitu, biasanya kan seperti itu ya. Atau 1/2 itu kan akar biasanya ya. Kemudian, nah pengerjaannya sendiri itu sebenarnya hampir sama lah dengan integral substitusi yang kemarin biasanya. Itu caranya tetap kita misalkan sebagai U. U itu yang dimisalkan yang mana? U itu yang dimisalkan yang ada di akar pangkatnya. Ya. Jadi sebenarnya Anda jangan takut dulu dengan matematika. Matematika itu kebanyakan hanya bentuknya aja yang sepertinya kok ribet bener sih, tapi sebenarnya pengerjaannya itu aja sebenarnya. Nah, ini ada syaratnya bahwa di integral substitusi rasionalisasi itu akar pangkat N dengan AX plus B N lebih besar dari 2. Nah, caranya yang di persamaan itu ada akar pangkat N-nya dimisalkan sebagai U, sehingga nanti kita itu bisa menggantikan nilai X-nya. X yang ada di situ digantikan dengan X-nya sama dengan 1/A dikali dengan U pangkat N minus B. Ya, 1/A. A-nya ini yang ada di X-nya sini ya. 1/A dari U pangkat N minus B. Nah, kemudian selanjutnya kita cari turunannya. Karena kita tadi udah dapat X ini ya, X-nya kita pindah ke bentuk U, maka ini tinggal nanti kita turunkan, dx-nya sama dengan N ya, N/A U pangkat N min 1 DU. Jadi setelah X berubah menjadi DU, itu langkah terakhirnya adalah masukkan ke persamaan dan menyelesaikan integralnya. Kembali lagi, saya di sini karena emang tidak bisa membuat video lama-lama karena biar untuk mengirit kuota dari teman-teman semuanya. Jadi untuk teorinya silahkan Anda lihat di Google ya, Anda bisa cari sendiri. Jadi sini saya langsung contoh soalnya aja karena penjelasannya sekitar 10 menit. Kemudian saya kasih 2 contoh soal aja sudah sekitar 30 menit, berarti kan video kita ya. Oke, kemudian nah ini contohnya. Nah, contoh untuk seperti ini, hitunglah dari integral X akar pangkat 3 dari X plus 4 dx. Ya, X akar pangkat 3 dari X plus 4 dx. Oke, maka dari sini kita tahu yang mau kita misalkan itu yang ini ya. Ini yang kita misalkan ya. Nah, ini kita misalkan sebagai U. Jadi U-nya sama dengan akar pangkat 3X plus 4. Oke, itu U-nya. Jadi dari situ Anda harus tahu dulu, harus fix dulu bahwa U-nya itu yang ada di akarnya ini. Nah, kemudian yang kalau di substitusi kemarin, maka X dx di sini kita perlakukan sebagai bukan, yang bukan, ngerti ya?
Sehingga kemudian nanti U pangkat 3 ya, ini U ya, yang ini dalam ini kan U ya. U pangkat 3 ini fungsinya kan apa? Karena kita mau menghilangkan akar pangkat 3 ini. Kalau kita mau menghilangkan akar pangkat 3 ini, mau nggak mau U-nya kan harus dipangkatkan 3. Jadi buat menghilangkan akarnya ini ya, U pangkat 3 berarti sama dengan X ditambah 4, X ditambah 4. Ini kan, ini ya lari ke sini. Jadi U pangkat 3 ya, ini ke sini lari. Ya, U pangkat 3 sama dengan X tambah 4. Sehingga, nah ini yang mau kita cari, X-nya ini. Kalau X-nya ketemu, maka X-nya sama dengan ini ya, ini plus, maka plus ini dilempar ke kiri ya, karena X ini kan yang kita cari, sehingga 4-nya dilempar ke kiri menjadi X sama dengan U pangkat 3 dikurangi 4. Ini yang kita cari. Oke. Nah, setelah kita ketemu X-nya ini, maka kemudian kita tinggal menurunkan, mencari dx-nya ini. Nanti ya, U pangkat 3 min 4. Maka turunannya adalah 3U kuadrat. Nah, min 4 ini kan turunannya jadi 0 ya. Ini kan jadi 0 ya. Oke. Nah, jadi turunannya sama dengan 3U kuadrat DU. Nah, dx-nya. Jadi di sini yang dx ini ya, ini udah berubah jadi ini. Oke. Nah, kemudian yang x ini kan berubah jadi ini. Oke. Nah, kemudian yang ini apa ini? Ini adalah U. Oke. Sehingga persamaannya yang awal, nah kita udah dapat U, udah dapat X, udah dapat dx, tinggal dimasukkan ke persamaan awal. Jadi integral semula kan X ini dx. Ini bisa dirubah menjadi integral X-nya ini kan dirubah jadi ini ya. Ini kan X ini sebenarnya X U pangkat 3 min 4. Kemudian yang di tengah ini yang ada akar pangkatnya ini kan sama dengan U ya kan. Terus habis itu dx. dx-nya dirubah jadi ini ya. Jadi 3U kuadrat du. Sehingga kemudian integralnya tinggal dikalikan aja. Ini kan U pangkat 3 min 4. Ini kan 3U kuadrat du dikali dengan U. Berarti kan U-nya tambah ya di sini ya. Ini kan jadi tambah. Jadi 3U pangkat 3 ya kan. U pangkat 3 min 4 dikali 3U pangkat 3 du. Kemudian ini dikali yang ini, berarti ya, yang belakang dikali yang ini. Oke. Sehingga U pangkat 3 dikali 3U pangkat 3 berarti kan jadi 3U pangkat 6. Karena di sini pangkat 3 ya, di sini pangkat 3, 3 ditambah 3 jadi 6. Oke, du dikurangi dengan integral yang ini dikali ini, 4 dikali 3 12 U pangkat 3 du. Nah, sehingga kemudian langkah selanjutnya adalah menyelesaikan integralnya ini. Kalau 3U pangkat 6 berarti kan 3/7 U pangkat 7. Ngerti ya? Kemudian ini 12U pangkat 3 kan berarti 12/4 U pangkat 3 kan jadi U pangkat 4. Sehingga sama dengan 3/7 U pangkat 7 min 3U pangkat 4. Nah, gitu. Ini penyelesaian. Penyelesaiannya kok bukan angka, Pak? Betul. Karena ini memang bukan integral tentu. Kalau Anda mau disuruh nyari ada batas bawah, ada batas atasnya dari integral rasionalisasi, maka langkah selanjutnya adalah dari batas atas sama batas bawah ini Anda rubah ke bentuk U dulu, baru dimasukkan ke sini batas atas batas bawahnya, ngerti ya? Kemudian dimasukkan ke dalam hasil akhir ini. Batas atas dimasukkan ke sini dikurangi dengan batas bawah dimasukkan ke sini, itu merupakan nilai akhir dari integralnya. Jadi sebenarnya kalau basicnya Anda sudah tahu mengenai integral, nanti ke depan mau ngurus apa saja yang berkaitan dengan integral seperti luas, volume, garis singgung seperti itu jadi lebih mudah gitu ya. Oke.
Jadi intinya adalah diubah semua yang ada di persamaan ini, semua yang ada X-nya diubah ke dalam bentuk U. Jadi yang ini diubah ke bentuk U, X-nya diubah ke bentuk U, DX-nya diubah ke bentuk U. Itu langkah pertamanya. Langkah keduanya Anda turunkan DX DU-nya, lalu cari DX. Diturunkan DX-nya, lalu mencari DX. Kemudian masukkan ke persamaan dan hilangkan semua huruf X. Ya, itu contoh penghitungan integralnya. Ya, nah sekarang nanti ada contoh soalnya. Nah, ini latihan soal. Latihan soalnya ini.